Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel DKN Horor, channel yang akan menceritakan seputar cerita horor dan menyeramkan yang pasti akan membuat bulu kuduk Anda berdiri. Oke, siapkan cemilan, pasang handsfree, mari kita mulai ceritanya di channel DKN Horor. Cerita horor kali ini berjudul Bayangan di Kamar. Malam itu hujan deras mengguyur kota kecil di pinggiran hutan. Rika, seorang mahasiswi yang baru pindah ke rumah kos, duduk di meja belajarnya dengan jendela kamar terbuka sedikit. Angin dingin masuk dan membuat bulu kuduknya merinding. Ia mengusap kedua tangannya, mencoba menghalau hawa dingin yang menyusup. Kamar kos itu sederhana, tapi terasa lebih sepi sejak penghuni kamar sebelah pindah tanpa alasan yang jelas. "Kenapa kamar sebelah kosong ya?" gumam Rika sambil menatap pintu kamar yang tertutup rapat. Dini, teman kosnya, pernah bercerita bahwa penghuni sebelumnya sering mendengar suara-suara aneh. Malam semakin larut dan Rika mulai merasakan kantuk. Saat ia bangkit untuk menutup jendela, tiba-tiba terdengar suara ketukan pelan dari arah pintu kamarnya. Rika menoleh cepat. Pintu kamar yang terbuat dari kayu itu sedikit bergetar, tapi tidak ada tanda-tanda siapapun di baliknya. "Siapa itu?" Rika bertanya dengan nada hati-hati, berharap suara itu hanya angin. Tidak ada jawaban. Ia mendekati pintu dengan langkah perlahan, membuka sedikit celah, tapi tidak ada siapapun di luar. Rika menghela napas lega. Mungkin itu cuma suara angin yang membuat pintu bergetar, pikirnya. Namun, sebelum ia menutup pintu kembali, terdengar lagi suara ketukan. Kali ini lebih keras. Rika mundur beberapa langkah. Matanya terbelalak. Jantungnya mulai berdegup kencang. Ia menatap pintu yang kini bergerak seolah seseorang mendorongnya dari luar. "Siapa?" teriaknya dengan rasa panik. Seketika suara ketukan itu berhenti. Kamar menjadi sunyi. Hanya terdengar suara hujan yang terus mengguyur atap. Rika menelan ludah, merasa lehernya kering. Ia mendekati jendela untuk memastikan bahwa semuanya aman di luar. Namun, saat ia menoleh ke arah pintu lagi, ia melihatnya di sudut kamar, di dekat lemari. Bayangan hitam bergerak pelan. Rika tertegun. Tubuhnya kaku. Bayangan itu tampak seperti sosok manusia, tapi gelap, kabur, dan tak jelas bentuknya. Suara gemerisik terdengar dari arah bayangan itu, seolah-olah sesuatu menyeret
kakinya di lantai. "Siapa kau?" Rika berusaha bersuara, tapi suaranya terdengar serak. Bayangan itu tak menjawab. Perlahan ia mendekat ke arah Rika, dan Rika merasakan hawa dingin yang begitu menusuk seiring gerakannya. Tiba-tiba suara ketukan di pintu terdengar lagi. Kali ini lebih keras. Seakan-akan ada yang ingin masuk dengan paksa. Rika terbangun, mencoba memutuskan apa yang harus dilakukan. Tubuhnya bergetar hebat, tapi ia mengumpulkan keberanian untuk mendekati pintu, berharap jika ia membuka pintu, apapun yang ada di luar akan pergi. Saat tangan Rika menyentuh gagang pintu, suara berbisik terdengar di telinganya. "Pergilah, pergilah, pergilah." Rika terhuyung mundur. Bisikan itu begitu jelas, dekat sekali dengan telinganya. Ia menoleh ke arah bayangan tadi, tapi bayangan itu telah menghilang. Namun pintu kamar tiba-tiba terbuka dengan sendirinya, menampilkan lorong kos yang gelap dan sepi. Di ambang pintu, seorang wanita berdiri. Wajahnya tertutup rambut panjang yang kusut. Tubuhnya pucat, mengenakan pakaian putih yang kusam. Wanita itu mengangkat tangannya perlahan menunjuk ke arah Rika. "Tinggalkan tempat ini, atau kau akan bernasib sama sepertiku." Suara wanita itu terdengar dalam dan menggema, penuh rasa sakit. Rika tak bisa bergerak. Wajah wanita itu kini terlihat jelas, penuh luka dengan mata kosong yang menatapnya tajam. Dengan suara bergetar, Rika bertanya, "Apa yang terjadi padamu?" Wanita itu tersenyum samar, tapi senyuman itu hanya menambah kesan menyeramkan. "Aku dulu seperti kamu, tinggal di sini, tapi mereka tidak membiarkan aku pergi. Kamu juga tidak akan bisa pergi, kecuali kamu mendengarkan perkataanku." Rika ingin berteriak, ingin lari, tapi tubuhnya tak bisa digerakkan. Tiba-tiba bayangan hitam tadi muncul lagi dari balik lemari, bergerak cepat ke arah wanita itu. Bayangan itu memungkusnya, membuat sosoknya perlahan menghilang dalam kegelapan. Sesaat kemudian, semuanya lenyap. Tak ada lagi suara ketukan, tak ada lagi bayangan atau sosok wanita itu. Rika terduduk di lantai, napasnya terengah-engah. Ia segera meraih telepon genggamnya dan menghubungi Dini. "Dini, aku harus pergi dari sini sekarang juga." Suaranya gemetar. Dini di seberang terdengar kebingungan. "Kenapa, Rika? Apa yang terjadi?" "Ada sesuatu di sini. Ada mereka. Tolong jemput aku.
Rika memohon. Dini setuju, dan beberapa menit kemudian mobil Dini tiba di depan kos. Dengan cepat Rika berlari keluar, meninggalkan kamar kos yang kini terasa begitu asing dan menakutkan. Di perjalanan, Rika memandang keluar jendela mobil, merasa lega karena telah keluar dari sana. Namun, di sudut matanya, ia melihat bayangan hitam itu kembali mengikuti dari kejauhan. Oke teman-teman, demikianlah untuk cerita horor kali ini. Sampai jumpa di cerita horor berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios, permios.